Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita ada dalam berkat perlindungan daripada Tuhan. Mari kita naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan kuasa-Nya yang tak terbatas dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di sepanjang umur hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya di segala musim hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang ku percaya di setiap musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu.
dalam setiap musim hidup kami Tuhan. Engkau pemilik setiap hidup kami, dan kalau sebentar kami merenungkan firman-Mu Bapa, kami buka setiap hati kami untuk kebenaran-Mu. Urapi pakai hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya setiap kita ada di dalam berkat dan penyertaan daripada Tuhan kita. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita, sebelum kita memulai setiap aktivitas hidup kita pada pagi hari ini, mari kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan. Adapun subtema yang diberikan oleh gereja kita pada pagi hari ini adalah kita mau menabur dengan air mata, tetapi kita juga akan menuainya dengan sorak-sorai Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita mendasari firman Tuhan kita buka di dalam Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengajarkan setiap kita untuk kita menabur dengan mencucurkan air mata, tetapi kita percaya bahwa Tuhan juga akan membuat kita bersorak-sorai dengan tuaian yang Tuhan sudah sediakan. Ya, perlu kita cermati Bapak Ibu Saudara dari pembacaan Mazmur 126 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Kita melihat ada dua kata kunci Bapak Ibu Saudara yang sangat penting di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, yang mana itu harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dua kata penting yaitu adalah, yang pertama adalah menabur dan yang kedua adalah menuai. Kita tahu Bapak Ibu Saudara bahwa menabur dan menuai ini sangat terkait di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana kita menginginkan agar setiap kita menghasilkan tuaian yang sempurna di hadapan Tuhan kalau tidak kita menabur di dalam setiap kehidupan kita. Perlu kita sadari Bapak Ibu Saudara bahwa hal menabur itu bukan saja terkait dengan finansial Bapak Ibu Saudara, tetapi menabur di sini kita juga dapat memberikan akan hidup kita, akan waktu kita, bahkan pelayanan yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau tabur untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, dari taburan yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dan menyediakan tuaian yang besar dalam setiap kehidupan kita. Pagi hari ini kita tahu bahwa untuk kita menjadi seorang penabur, tentunya ada hal-hal yang harus kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita agar tuaian yang sempurna itu akan Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Ada dua poin yang dapat kita kerjakan bagaimana kita dapat menjadi seorang penabur yang luar biasa di hadapan Tuhan. Poin yang pertama yang dapat kita kerjakan adalah bagaimana caranya agar kita dapat menuai dengan hasil yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah persiapkan benih yang akan kita tabur dalam kehidupan kita. Ya, di sini sangat penting Bapak Ibu Saudara, benih yang akan kita tabur itu juga akan mengaruhi akan hasil tuaian yang akan kita dapatkan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menabur di dalam roh, maka kita juga akan menabur kebaikan-kebaikan bersama dengan Tuhan. Tetapi ketika kita menabur di dalam kedagingan, maka ayat firman Tuhan katakan kita akan mengalami kebinasaan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, benih yang bagaimana yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan pada pagi hari ini, tentu saja adalah benih yang terbaik yang kita mau bawa di hadapan Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 51 ayat ke-19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak kau pandang hina ya Allah. Amin. Jadi benih yang dapat kita berikan kepada Tuhan pada pagi hari ini adalah seluruh kehidupan kita untuk kita bawa kepada Tuhan.
Kita berpikir bahwa di dalam setiap kehidupan kita menerima blessing, kita menerima kemurahan daripada Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita jangan hanya berfokus kepada diri kita sendiri saja, tetapi biarlah kita juga mau berfokus kepada orang lain. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, ketika kelak nanti kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan meminta pertanggungan jawab kita di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada pagi hari ini kita percaya bahwa Tuhan sendirilah yang menyediakan, Tuhan sendirilah yang memampukan setiap kita untuk kita dapat menuai di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara, untuk kita menabur sebenarnya Tuhan juga andil di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kemampuan, bahkan Tuhan itu menyediakan benih bagi setiap kita untuk kita tabur di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini ketika kita merasa tidak mampu, ketika kita merasa tidak kuat menjalani akan setiap jalan-jalan Tuhan, tetapi percayalah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang akan melipat gandakan akan hasil taburan di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan melihat tuaian-tuaian yang sempurna karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Lalu poin yang kedua yang dapat kita kerjakan, bagaimana kita dapat menabur di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menghasilkan tuaian yang sempurna di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah berjalan dalam kehendak-Nya. Amin. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, untuk kita menjadi seorang penabur dan penuai di hadapan Tuhan, pastinya tidak bisa terlepas dari hubungan kita bersama dengan Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu, dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Amin. Jadi ada berkat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, ada tuaian yang luar biasa yang Tuhan sudah persiapkan bagi setiap kita. Ketika kita mau menabur bersama-sama dengan Tuhan, maka saya yakin percaya ada tuaian yang akan kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Maka secara tidak langsung kita dapat melakukan amanat agung yang Tuhan percayakan di dalam setiap kehidupan kita. Karena benih yang kita tabur Bapak Ibu Saudara itu akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita mau untuk kita bekerja sama dengan Tuhan, untuk kita menabur kebaikan-kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Biarlah pada pagi hari ini setiap kita masuk di dalam rencana Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami sudah merenungkan akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk kami menjadi penabur-penabur, bahkan penuai-penuai di akhir zaman Tuhan. Karena kami tahu banyak jiwa-jiwa yang belum dimenangkan bagi Engkau Tuhan. Oleh sebab itu pakai setiap kami Bapa untuk kami menjadi alat-alat kemuliaan-Mu. Berkati setiap kami pagi hari ini yang sudah mendengar dan mengikuti doa pagi online ini. Berkati setiap kehidupan kami, berkati setiap aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.